Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Santi. Pada siang hari ini kita akan mengadakan podcast terkait dengan mata kuliah literasi dasar. Kali ini kami akan menanyakan beberapa hal mengenai modul pendidikan Pancasila dengan materi aturan di rumah. Ya, akan dimulai dengan teman saya akan bertanya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, jadi tujuan dari pembelajaran ini yang ingin dicapai itu apa saja Bu? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi pendidikan Pancasila di kelas 1 ini yaitu peserta didik atau siswa dapat memahami tentang apa saja aturan yang ada di rumah gitu. Oke, kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan Bu Santi tadi, kemampuan apa saja sih Bu yang ingin dicapai oleh peserta didik? Baik, untuk kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik yaitu siswa telah memahami tentang aturan yang ada di rumah gitu, Bu. Kenapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dibuat demikian Bu? Untuk tujuan pembelajarannya saya buat seperti itu agar siswa itu dapat mengetahui apa saja sih untuk aturan-aturan yang ada di rumah yang mereka dapatkan di rumah begitu. Oke, baik. Kalau dalam kerangka understanding by design itu kan ada 6 unjuk kerja ya Bu, yang meliputi mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mempunyai empati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, kalau dari 6 elemen tersebut yang ingin ditonjolkan itu yang bagian mana Bu? Untuk unjuk kerja yang ingin saya tonjolkan yaitu yang pertama mampu menjelaskan tentang aturan yang ada di rumah. Terus kemudian yang kedua yaitu mampu menerapkan kegiatan belajar tentang aturan melalui kegiatan berkelompok maupun kegiatan individu di dalam kelas begitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan ditanyakan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami, misalkan penilaian yang koheren dengan materi seperti itu Bu? Oh ya, untuk kriteria yang akan dinilai untuk dipahami yaitu yang pertama menggunakan rubrik penilaian ya, itu pasti. Terus kemudian akurat, koheren, terus dibenarkan, sistematis, dan prediktif begitu. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Ibu itu mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide yang besar untuk melakukan unjuk kinerja tersebut? Apakah ada strategi tertentu seperti itu? Untuk cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar melakukan unjuk kinerja itu dapat menggunakan pendekatan kolaboratif di dalam pembelajaran, yaitu langkah-langkahnya yaitu yang pertama suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung siswa untuk senang belajar. Terus kemudian menggunakan teknik pengajaran yang mendorong siswa aktif gitu nggih. Terus kemudian memberikan tantangan dengan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk siswa dapat berpikir kritis dan kreatif seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide, misal ataukah ada situasi tertentu peserta didik itu bisa memunculkan ide-ide seperti itu Ibu? Kalau untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 itu kan menurut teori Piaget itu kan tentang tahap operasional konkret. Jadi kalau menurut saya untuk kelas 1 itu lebih ke masalah hal-hal yang nyata seperti itu. Contohnya diberi tugas untuk melihat kenyataan yang ada di rumah, misalkan si siswa setelah bermain aturannya bagaimana. Nah, nanti diberi tugas seperti itu. Terus kemudian bangun tidur, nah
aturan setelah bangun tidur apa yang dilakukan di rumah seperti itu. Terus kemudian untuk bekerja dalam kelompoknya itu biasanya saya membuat proyek bersama dengan satu kelompok untuk mengetahui apa saja sih aturan yang ada di rumah seperti itu. Baik. Kalau begitu, apakah ada pendekatan khusus agar peserta didik itu lebih berminat untuk mempelajari materi seperti itu? Pendekatan penyampaian materi nggih? Iya, betul. Itu untuk menciptakan minat dan keingintahuan terhadap materi. Biasanya saya menggunakan pertanyaan pemantik yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis seperti itu. Terus kemudian menggunakan pendekatan berbasis masalah, misalkan memberikan tantangan dengan menggunakan konsep atau ide-ide yang ingin kita sampaikan. Terus kemudian melihat sesuatu diajak berpikir konkret seperti itu. Terus tentang relevansi dan pentingnya materi tersebut dalam masalah di kenyataannya. Nonton. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya itu mengenai peluang apa yang bisa menopang minat belajar terutama ketika siswa itu kesulitan dalam pembelajaran. Peluang yang bisa menopang minat siswa terutama ketika keadaan itu terasa sulit nggih, itu saya biasanya menggunakan kolaborasi. Terus media pembelajaran yang kalau sekarang itu kan kita istilahnya kan digitalisasi nggih, media digital itu banyak sekali seperti Quizizz, Wordwall, terus ada edukasi komik juga. Nah, seperti itu. Terus video-video yang mengaitkan materi-materi tentang aturan. Biasanya kalau untuk kelas 1 kan seperti animasi, kartun-kartun seperti itu, cerita-cerita kartun. Nonton. Yang selanjutnya, kira-kira hambatan dalam hal tersebut yang menimbulkan kecilnya hambatan risiko, rendahnya imajinasi, kurangnya berani untuk mempertanyakan, serta ketidakmampuan memutuskan dalam pembelajaran siswa di kelas. Oh gitu. Terus untuk hambatannya biasanya itu siswa itu kurang percaya diri, utamanya nggih, kurang percaya diri, terus ada yang malu, terus ada yang takut untuk maju ke depan menyampaikan pendapatnya, takut salah Bu. Nah, terus kalau untuk mengatasi hambatan ini kita memberikan motivasi nggih untuk ke siswanya supaya mereka menggugah rasa percaya dirinya tanpa harus kita membenarkan atau menyalahkan jawabannya, ngoten. Terus menghargai setiap jawaban yang diberikan ke siswa, terus mendorong siswa untuk mengambil suatu keputusan bersama seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide dalam pembelajaran di kelas? Keterlibatan nggih. Yeah. Keterlibatan siswa saya yaitu dalam kelompok belajar. Biasanya kan kalau saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, minat dan profil siswanya. Jadi ada yang siswa yang kurang mampu dan sudah sangat mampu, itu seperti itu. Terus mereka berdiskusi dalam kelompoknya itu. Nonton. Yang selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, dan juga dengan pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang dilakukan untuk memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide tersebut. Kalau untuk kelas 1 nggih, biasanya itu saya tampilkan video, terus nanti anak bercerita. Seperti itu, bercerita, apa yang ada di video itu tadi, apa yang kalian lihat. Nah, seperti itu. Jadi mereka mempresentasikan di depan kelas dari hasil apa yang mereka lihat, seperti itu. Kalau untuk pekerjaan rumahnya dan pengalaman di luar kelasnya? Kalau untuk pekerjaan dan di rumah, Yeah. Kalau untuk di rumahnya ya biasanya menjawab pertanyaan, terus membuat tulisan aturan-aturan di rumah itu apa saja, terus apakah mereka sudah melakukan atau belum, seperti itu.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya nih Bu. Yang pertama, bagaimana cara Ibu dalam memandu peserta didik untuk memikirkan kembali tentang pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kalau untuk memandu, pertama itu sesuai dengan yang modul yang saya buat, itu pasti saya menggunakan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Seperti itu, sebelum masuk ke materi, saya memberikan suatu masalah untuk mereka berpikir kritis nggih, untuk memecahkan masalah itu, kemudian baru saya masuk ke materinya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya Ibu dalam produk dan pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, Bu? Kalau untuk produk dan pertunjukan siswa, untuk revisinya nggih, berdasarkan penilaian diri dan umpan baliknya itu saya memberikan apresiasi, masukan dari hasil diskusi mereka, terus kemudian biasanya ada emotikon senyum, jempol, nah seperti itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Jadi mereka akan lebih senang nggih, merasa pendapatnya dihargai, hasil karyanya dihargai, seperti itu. Terus kemudian di sela-sela itu saya beri masukan untuk perbaikannya, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Ibu dalam mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Kalau untuk pembelajaran biasanya saya selalu bertanya seperti ini, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Nah, terus apa yang paling menarik yang kalian pelajari hari ini, seperti itu. Terus apakah senang kalian belajar dengan Bu Santi? Nah, seperti itu. Terus kemudian mereka nanti akan menyampaikan ide-ide mereka lah. Terus mereka pun juga akan lebih memahami. Oh iya, saya tadi belajar tentang aturan di sekolah, Bu. Terus aku sudah Bu, aku sudah bangun pagi, terus aku sudah nata selimut. Nah, nanti mereka kan akan berpikir kritis, terus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kalau penilaian diri di kelas 1, Bu, itu biasanya bentuknya apa, Bu? Bentuk penilaian diri itu biasanya refleksi nggih. Misalkan evaluasi diri itu saya biasanya langsung refleksi ke anak tentang pertanyaan tentang apa yang sudah kalian lakukan, aturan apa yang sudah kalian kerjakan di rumah, seperti itu, yang berkaitan dengan pemahaman siswa saya tentang aturan di rumah itu tadi. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya peserta didik itu dapat dibimbing dalam penilaian diri, terus evaluasi diri, dan penyesuaiannya? Itu kalau saya untuk evaluasi nggih, itu kan ada 3 sebenarnya nggih, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi kalau untuk aturan di rumah, ketiga-tiganya bisa saya berikan. Biasanya untuk pengetahuan ya, kognitif si anak itu biasanya tentang soal-soal tes akhir formatif itu. Terus untuk keterampilan itu mereka biasanya saya beri gambar, terus menggabungkan mana yang termasuk aturan di rumah ya, dan yang bukan aturan di rumah, seperti itu. Terus kalau untuk sikap yang saya lihat dari tabel, misalkan hari ini aturan apa yang sudah saya kerjakan, misalkan menata selimut, terus merapikan mainan, nah seperti itu, menyapu lantai, nah itu. Selanjutnya ya Bu, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Apakah anak tersebut diberikan edukasi tentang manfaat evaluasi atau pripun? Ya, kalau untuk
menetapkan tujuan masa depan, yaitu tadi dari hasil evaluasi yang berupa kognitif, terus sikap maupun keterampilan itu tadi. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Apakah ada tes-tes tersebut formatif atau? Iya, biasanya gitu. Saya merefleksi kembali materi pembelajaran dengan siswa, terus mengukur ketercapaian materi yang telah diajarkan dengan evaluasi atau asesmen penilaian formatif nih. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga tentunya tujuan pembelajaran itu sendiri? Apakah dikelompokkan menjadi visual, auditori, dan kinestetik atau bagaimana? Ya, betul. Sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu kan dikelompokkan memang betul visual, audio, dan audiovisual memang seperti itu dengan tetap mempertimbangkan gaya belajarnya, terus kebutuhan belajar siswa, terus kemudian juga profil belajar murid. Selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi seperti itu untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, Ibu? Ya, tetap berkomunikasi dengan siswa saya tentang apa yang sudah mereka alami, terus memperbaiki bersama, melakukan perbaikan bersama tentang rencana pembelajaran, terus juga saling merefleksi bersama-sama tentang apa yang telah kita pelajari dan kita evaluasi bersama dengan peserta didik. Oke, baik. Kalau ini Bu, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Ya, saya menggunakan PBL biasanya pendekatannya, modul pembelajarannya. Terus karena proyek pembelajaran ini memberikan konteks praktis, terus ke siswa juga dapat menerapkan pengetahuan dalam dunia nyata, sesuai dengan karakter perkembangan siswa saya, yaitu yang dalam tahap operasional konkret. Jadi mereka bekerja secara kolaboratif, memecahkan masalah bersama, terus menghasilkan produk dan hasil yang konkret. Oke. Kalau ini Bu, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman atau mungkin miskonsepsi mungkin ya? Oh gitu. Saya biasanya menggunakan sumber-sumber belajar dari berbagai media. Contohnya kalau misalkan media digital, biasanya saya media sosial itu biasanya lewat YouTube. Saya cari materi-materi tentang aturan di rumah maupun aturan di sekolah, materi pendidikan Pancasila di kelas 1 saya ambil dari YouTube. Anak-anak kan bisa melihat, seneng lihat sama animasi kartunnya itu. Terus kemudian juga bisa dari sumber-sumber buku yang lain gitu, sumber bacaan seperti itu yang mendukung materi aturan di rumah. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Ya, yang pertama tentukan tujuan pembelajaran dulu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, terus rencanakan kegiatan pembelajarannya mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup, terus yang sesuaikan dengan materi ajarnya juga, terus mempertimbangkan penilaiannya atau asesmennya dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa tadi, sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan tadi. Terus kemudian setelah itu saya juga menggunakan metode dan mode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, khususnya kelas 1 Nah, terus kemudian bagaimana caranya kita dalam menggunakan model atau metode pembelajaran itu siswa itu lebih aktif terus kreatif, bahkan bisa memecahkan masalah secara bersama-sama seperti itu. Terus kemudian saya juga mengaktifkan siswa melalui diskusi kelompok itu terus untuk
lebih memperdalam pemahaman mereka tentang materi aturan di rumah seperti itu. Terus kemudian yang jelas media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Jadi siswa itu akan lebih dapat memahami materi yang sedang dipelajari. Terus kemudian di akhir kegiatan biasanya kita melakukan umpan balik, refleksi dan umpan balik seperti itu. Baik Ibu, demikian pertanyaan kami mengenai teori where to. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada kami. Semoga Ibu sehat, semangat dan terus menjadi guru yang menginspirasi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.